Rapat pleno itu adalah rapat pleno KPU bersama BPK dalam rekapitulasi dukungan calon perorangan. Di dalam rapat itu disebutkan bahwa mekanisme pengambilan keputusannya saat kita sudah membacakan berita acara dan mendapat persetujuan forum peserta rapat, yaitu BPK. Jika ada keberatan dari pasangan calon, memang ada regulasinya untuk mengisi berita acara BA7KWK itu keberatan maupun kejadian khusus. Nah, itu sudah kita lakukan semua. Memang walaupun di akhir rapat itu saya belum sempat menutup, karena kan setiap rapat kita buka dan menutup karena situasional ya, personil dan ada kericuhan. Tapi dalam proses mekanisme pengambilan keputusan itu sudah dilakukan. Artinya itu pleno kemarin sudah sah gitu? Ya, sudah sesuai dengan regulasi, sesuai dengan tatib dan juga divisi. Walaupun tanpa kehadiran dan ketok palu itu? Kalau kehadiran kan di situ udah ada kan rapat pleno dihadiri bakal pasangan calon atau tim LO. Dalam rapat itu kan ada jam juga wakilnya dan juga ada LO. Walaupun yang itu kan sebenarnya membuka skor 15 menit kita setujui, setelah 15 menit kita mulai. Saya hanya tinggal membacakan saja sebenarnya. Terkait keberatan yang dilakukan oleh tim dengan ini seperti apa itu? Ya, ini sebenarnya di regulasinya secara konstitusi jika ada keberatan itu ada forum tersendiri, bukan di dalam forum kita itu kalau memang ada keberatan dalam proses secara forum kita itu diajukan di proses sengketa Bawaslu, yaitu mulainya 3 hari kerja ya sejak diputuskan rapat pleno kita tanggal 21 itu terhitungnya ini hari pertama, hari Senin, Selasa dan Rabu. Dan memang dalam PKPU kita juga jadwal rapat pleno rekapitulasi itu tanggal 20 dan 21. KPU memilih tanggal 21. Nah, dan tidak ada lagi rapat pleno yang diminta untuk diulang atau dilanjutkan karena memang dalam PKPU-nya rapat pleno itu tanggal 20 dan 21 dan itu sudah kita lakukan. Artinya sudah final Bang bahwa tim dari perseorangan nih tidak akan masuk untuk mengikuti kompetisi Pilkada Bandar Lampung ini ya? Itu nanti masih ada kesempatan ya tadi kalau memang keberatan dalam rapat pleno kita itu mengajukan sengketa namanya ke Bawaslu. Bawaslu tadi jangka waktunya secara konstitusi ya, secara regulasi 3 hari kerja setelah rapat pleno kita, yaitu mulai hari ini sampai Rabu. Nanti ada mekanisme di Bawaslu itu 2 hari untuk mediasi para pihak, yaitu peserta dan penyelenggara. Itu dimediasi oleh Bawaslu. Sudah itu 12 hari kalau memang tidak ada titik temu, 12 hari itu dilakukan persidangan adjudikasi. Ya, para pihak bisa menghadirkan. Misalnya dia keberatan terkait dengan proses rekapitulasi, dihadirkan bukti-buktinya, nanti kita juga hadirkan bukti-bukti, termasuk saksi. Jadi persidangan itu nanti di Bawaslu. Itu mekanismenya sebenarnya. Bang, terkait itu ada statement dan itu ada beberapa RT yang merangkap jadi BPS. Kalau data kita Bang, ada berapa persen sih Bang yang dari RT merangkap menjadi anggota PPS gitu? Kalau di syarat kita syarat ad hoc ya, itu kan syarat utama adalah tidak terlibat partai politik. Kalau soal status profesi yang lain-lain, memang ada surat pernyataan di kita dan bekerja penuh waktu. Dia tidak bisa misalnya merangkap, kayak ada sebagian gitu bukan ini ya, misalnya jurnalis gitu ya. Sudah teman-teman kita minta surat pernyataan bahwa dia bekerja penuh waktu dan tidak bisa jadi sampingan. Gitu. Kalau sudah bekerja sebagai penyelenggara, dia kerja penuh waktu, profesi yang lain itu tidak bisa dilakukan rangkap. Dan tidak ada di regulasi tidak ada namanya RT dan lain-lain, hanya disebutkan bukan terlibat di partai politik. Kalau disarankan kandidat itu melapor ke, ada rencana mereka melapor ke tindak pidana atau ke Bawaslu? Kalau di konstitusi regulasinya adalah kalau memang ada keberatan itu salurannya melalui sengketa di Bawaslu. Jadi secara
pengurus tadi belum final ya Bang, bisa ada upaya-upaya lain lagi. Ya, yang diatur dalam regulasi maupun konstitusi ya. Konstitusinya adalah sengketa di Bawaslu. Terkait dengan Pak Pleno maupun hal-hal yang kooperatif. Ya artinya masih ada kesempatan Bang ya, Ya. Pulang untuk mengikuti Sebenarnya pilkada Bandar digunakan Lampung ini. ini. Nah, Digunakan Menggunakan hak yang- konstitusinya terkait dengan sengketa di Bawaslu. Nanti kan kita di situ bisa kita sandingkan lagi data-data yang menurut dari pasangan calon, dia ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Kasih makan sama KPU pulang kita. Ayo. nanti kita lakukan pembuktian, termasuk kita hadirkan saksi dan lain-lain. Seperti persidangan umumnya di peradilan. Bang, kalau misalnya Dan itu menggunakan partai politik untuk pengajuan itu masih bisa, Bang? Secara regulasi ya, proses itu masih memungkinkan karena memang ada kalau memang tidak lolos di calon persorangan itu kemarin direvisi di PKPU-nya masih memungkinkan untuk menuju partai politik. Udah. Ya, bukan kita tidak mau berdebat di ruang publik, kita mau berdebat di media. Nah, itu hari Sabtu memang kita rumuskan, kita hanya memaparkan fakta dan kronologis rapat pleno. Itu yang kita sampaikan, kita buat sikap resmi, keterangan tertulis pada media, itu yang sudah kita set di hari Sabtu. Bang, mau nanya lagi, ini berbeda Bang, dari dana anggaran pilkada ini sampai sejauh mana ya Bang? Ya, kalau untuk anggaran pilkada, sesuai dengan ketentuan sebenarnya kan pemerintah Kota Bandar Lampung itu sudah dibedakan oleh Mendagri itu tanggal 15 Agustus sudah 100%. Kita baru ditransfer oleh pemerintah kota itu baru 41%. Jadi memang kita lagi menunggu untuk transfer selanjutnya karena anggaran kita yang ada hari ini, anggaran untuk pilkada ini hanya mampu untuk membiayai sampai tahapan pendaftaran pasangan calon dan penetapan pasangan calon di bulan September. Sementara untuk anggaran yang lain kita lagi sulitan juga karena kan kita udah segera harus mengadakan untuk kebutuhan logistik. Itu jauh hari harus kita siapkan karena itu mekanisme pengadaannya melalui EKTAU. Semuanya itu melalui proses lelang dengan EKTAU. Apakah itu dana nanti akan dipakai untuk COVID-19 juga termasuk? Nggak, kalau COVID kan kita sudah saat pilkada lanjutan dijalankan itu kita sudah benar-benar katakan itu terkait dengan protokol kesehatan dan APD itu sepenuhnya difasilitasi oleh pemerintah Kota Bandar Lampung berupa barang. Jadi kita juga berupa barang. Jadi keperluan untuk APD, pisau, sarung tangan maupun perlengkapan lainnya termasuk rapid test itu akan kita difasilitasi oleh Satgas ya, gugus tugas COVID Kota Bandar Lampung. Jadi berupa barang. Jadi termasuk kita mungkin di akhir Agustus ini, di awal September sebelum pendaftaran pasangan calon, itu nanti kita akan melakukan rapid test kepada jajaran KPU, komisioner sampai sekretariat, CPK dan sekretariat, plus PPS dan sekretariat. Jadi sebanyak hampir 1.000 orang akan kita lakukan rapid test sebelum tahapan pencalonan. Karena itu di awal begitu tahapan di 15 Juni kita sudah lakukan rapid test. Ini rapid test yang kedua. Karena untuk mendeteksi juga kalau memang ada penyelenggara kita selama tahapan kemarin, tahapan pencarian data pemilih, tahapan verifikasi faktual calon persorangan itu ya bersentuhan dengan publik, dengan masyarakat kan. Nah ini kita untuk mendeteksinya setelah tahapan berjalan. Di lingkungan Lombok dananya berapa Bang untuk dana ini? Kita pemerintah kota, kita nggak tahu. Tapi 40% baru. Ya, kalau ini maksudnya apa? Untuk dananya yang turun sampai Oh yang turun sehari ini 41% itu sekitar 16 miliar. Masih sisa 23 miliar.